Alih-alih introspeksi diri, menyadari diri kenapa dia ditolak, malah tetap jumawa. Dia menyalahkan seluruh dunia atau seluruh yang menolaknya, tetap dengan menganggap bahwa dirinya yang paling benar. Konteksnya saya menyampaikan itu di dalam masjid, menjawab pertanyaan jamaah. Masa jamaah nanya, Ustadz, masalah di Palestina gimana? Jangan dijawab, nanti kalau dijawab saya nggak bisa masuk ke Singapura. Sekelompok orang yang mengatasnamakan pendukung Abdul Somad berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Singapura merespon penolakan Singapura atas kedatangan Abdul Somad. Meskipun sebenarnya hal ini merupakan kewenangan penuh pemerintah Singapura, bahkan Singapura sudah menyampaikan alasan penolakan Abdul Somad. Peristiwa ini mendapat sorotan tajam dari Fadlizon. Politikus Gerindra itu menegaskan UAS adalah ulama besar yang tidak pantas diperlakukan seperti itu. Pemerintah Singapura yang menolak masuk penceramah Abdul Somad Batubara, Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa dengan UAS, ditolak masuk petugas imigrasi di negeri Singa pada 16 Mei 2022. Usai tiba di pelabuhan Panamera, itu minta maaf kan gitu, enggak apa-apa. Kalau saya sih minta maaf, enggak apa-apa. Dia merasa benar, tapi karena menimbulkan kesalahpahaman, ya minta maaf dan memberi maaf itu kan ajaran agama ya. Awal maafin anin, dari minta dan memberi maaf di antara agama. Saya kan intelektual, saya ini profesor, doktor, dosen. Atau saya mau jawab, tapi jangan direkam ya. Loh, jamaah saya kan di mana-mana. Masa saya mesti datang live terus semuanya? menurut Mahfud, Singapura memiliki independensi untuk membuat kebijakan yang tidak bisa diintervensi negara lainnya. Ia pun mengaku hingga saat ini belum tahu alasan Somad ditolak masuk oleh petugas imigrasi. Kita juga tidak bisa ikut campur sebelum tahu apa masalahnya. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut, kata Mahfud. Dengan itu Mahfud menjelaskan bahwa negeri Singa jika tidak berhak mencampuri kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, masing-masing negara, kata Mahfud, untuk menerapkan aturan hukum yang berlaku di wilayahnya. Sementara ketika ditanya tindak lanjut pemerintah usai ditolak, Mahfud menyatakan pihaknya tidak akan mengambil sikap apapun. Ia menegaskan bahwa keputusan petugas imigrasi Singapura yang menolak masuk dan 6 orang lainnya untuk berlibur bukan menjadi urusan pemerintah. Intinya adalah peristiwa ini adalah peristiwa yang mestinya bisa dijadikan bahan pelajaran atau hikmah dan kemudian sebagai ajang introspeksi diri. Harus diakui ini overreact, terlalu berlebihan, reaksi kontroversinya tidak terlalu berlebihan dalam dua hal. Tidak ada langkah apapun, dan itu bukan urusan hukum di Indonesia, itu urusan hukum Singapura. Kita punya hukum sendiri, begitu juga dengan Singapura. Mereka tidak bisa melanggar wilayah, kata dia yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi itu. Alih-alih menempuh kebijakan hukum, Mahfud menilai langkah diplomasi yang dinilai lebih efektif. Secara internasional, kita tidak boleh ikut campur, sama seperti halnya Singapura mau mencampuri urusan hukum di sini, kan tidak boleh. Mahfud MD melanjutkan, ia juga menggarisbawahi bahwa semua negara tidak wajib menjelaskan alasannya menolak masuk warga negara asing. Sementara grup besar hukum dari Universitas Indonesia mengatakan bahwa penolakan UAS masuk ke Singapura sudah menjadi kewenangan subjektif petugas imigrasi. Bisa jadi ia ditolak masuk ke negeri Singa pada 16 Mei 2022, tapi akan diberi akses masuk saat berkunjung lagi di masa depan. Itu kan interpretasi dia. Petugas imigrasi boleh atau tidak masuk ke Singapura mungkin saja ketika dia melihat namanya. Melalui situs resminya, Kementerian Dalam Negeri Singapura membenarkan pada Senin 16 Mei 2022 menolak masuknya penceramah Abdul Somad Batubara Sumut dan 6 orang lainnya masuk melalui pelabuhan Tanah Merah.
Selanjutnya menurut saya adalah bahwa penolakan Somad sama sekali tidak menggambarkan penolakan terhadap Islam. Ini yang sekarang lagi dimainkan. Somad ditolak artinya Singapura itu benci pada Islam. Kasus Somad ini dipolitisasi oleh para politikus basi untuk mendapat simpati dari kelompok monaslimin yang seperti buih di lautan itu yang gampang dibodohi dan diprovokasi. Singapura rupanya telah memperhatikan rekam jejak isi ceramah yang disampaikan oleh UAS di tanah air. UAS dikenal sebagai penceramah yang ekstremis dan mengajarkan terjadinya perpecahan. Hal itu jelas tidak bisa diterima di dalam masyarakat Singapura yang terdiri dari beragam ras dan agama. Sebagai contoh, cara menyampaikan dalam ceramahnya bahwa bom bunuh diri sudah saja dilakukan dalam konteks perang di Israel dan Palestina. UAS menyebutkan bom bunuh diri itu sebagai operasi mati syahid. Ia juga pernah menyampaikan ceramah yang isinya merendahkan pemeluk agama lain. Salah satunya adalah agama Kristen. Ia pernah menggambarkan salib Kristen sebagai tempat tinggal jin, roh atau setan. Bahkan menyebut orang-orang yang bukan beragama Islam sebagai kafir, tutur Kemendagri Singapura. Lanjut, Kemendagri Singapura menyatakan setiap warga asing yang berkunjung selalu diberikan akses mereka, tetapi setiap kasus bakal diteliti masing-masing. Apa sebabnya Ustadz kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan? Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Beberapa pendakwah asing yang datang ke sini tidak faham konteks berbilang bahasa dan bangsa Singapura. Mereka menyeru supaya para penganut agama dan bukan penganut dipisahkan. Mereka mengutuk orang beragama lain dan adakala mengutuk seagama mereka sendiri hanya kerana mereka berlainan aliran atau mazhab. Mereka menyebutkan, meski awal seolah masuk ke Singapura, terlihat untuk berlibur, tetapi pemerintah di sana sangat serius melakukan penilaian terhadap individu yang menghancurkan tindak kekerasan atau mendukung ajaran ekstremis dan perpecahan agama. Maka dari itu kayaknya ditolak masuk ke Singapura, ujar mereka. Kepingin wilayahnya tidak didatangi oleh orang-orang yang gampang membuat segregasi, yang gampang mengkafir-kafirkan, yang gampang meletupkan kemarahan umat lain. Mereka kepingin wilayahnya adem, beragama secara nyaman, tidak menjelek-jelekan agama lain, tidak menjelek-jelekan orang Muslim dengan cara pandang yang lain. Itu yang terjadi. Mereka menganjurkan amalan dan adat yang boleh membawa padah kepada Singapura. Kami memantau perkembangan ini. Pendakwah asing pernah dilarang masuk ke Singapura. Ada pendakwah beragama Islam, ada beragama lain. Yang jelas, pemerintah harus tegas dan konsisten terhadap semua agama demi mempertahankan keharmonian agama kita. Alih-alih introspeksi diri, menyadari diri kenapa dia ditolak, malah tetap jumawa. Dia menyalahkan seluruh dunia atau seluruh yang menolaknya, tetap dengan menganggap bahwa dirinya yang paling benar. Itu minta maaf kan gitu, enggak apa-apa. Kalau saya sih minta maaf, enggak apa-apa. Dia merasa benar, tapi karena ini. Menurut Mahfud, Singapura memiliki independensi untuk membuat kebijakan yang tidak bisa diintervensi negara lainnya. Ia pun mengaku hingga saat ini belum tahu alasan Somad ditolak masuk oleh petugas imigrasi. Kita juga tidak bisa ikut campur sebelum tahu apa masalahnya. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut, kata Mahfud. Dengan itu Mahfud menjelaskan bahwa negeri singa jika tidak berhak mencampuri kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Masing-masing negara, kata Mahfud, untuk menerapkan aturan hukum yang berlaku di wilayahnya.
Sementara ketika ditanya tindak lanjut pemerintah usai ditolak, Mahfud menyatakan pihaknya tidak akan mengambil sikap apapun. Ia menegaskan bahwa keputusan petugas imigrasi Singapura yang menolak masuk dan 6 orang lainnya untuk berlibur bukan menjadi urusan pemerintah.